Selamat siang semua. Balik lagi nih, saya lagi di mobil. Biasanya emang kalau ngerekam podcast biasanya lagi di mobil, karena disitulah waktu bisa produktif sembari nyetir gitu ya. Oke, saya ada satu hal yang pengen di-share dan ini seru banget karena selama ini saya struggling dengan satu masalah. Kemudian kemarin ini saya dapat rekomendasi dari teman untuk nonton satu channel YouTube. Kemudian setelah saya nonton channel YouTube ini, saya nemuin solusi dari si masalah itu dan saya cobain, ternyata wah bener-bener works. Jadi makanya saya pengen sharing buat teman-teman yang siapa tahu punya masalah yang sama. Jadi salah satu nih challenge saya biasanya kalau di keseharian itu adalah ngantuk terus gitu ya, nggak tahu kadang-kadang karena mungkin saya ngerasa juga, aduh jangan-jangan saya apakah kerjanya udah sekeras ini gitu ya, apakah udah workaholic banget atau kebanyakan kerja atau kebanyakan aktivitas, kok kayaknya badan saya tuh capek terus gitu ya, ngantuk terus, mau dari pagi, mau siang, bahkan kadang-kadang dalam satu hari itu yang saya bener-bener gak ngerasa ngantuk tuh cuma beberapa jam aja gitu, mungkinnya hanya sore gitu ya, beberapa jam aja, tapi sisanya tuh selalu berat gitu ya, kepalanya pusing berat, kemudian mata juga ngantuk terus. Nah, waktu itu teman saya ngasih satu link video YouTube gitu, nanti saya cantumin juga di informasi di keterangan podcast ini ya. Ternyata dari video YouTube yang saya tonton ini, si pembicaranya ini ngasih challenge gitu. Dia bilang kalau misalnya kita pengen keseharian kita nggak ngantuk, itu sebetulnya ada caranya. Nah, dia kasih tahu caranya dan dia juga men-challenge ke si pendengarnya. Kalau misalnya coba deh ikutin apa aja yang sebenarnya menjadi penyebab kantuk kita ini, terus kita hindari dan cobain sendiri. Dia bilang manfaatnya gitu. Dia nge-challenge untuk ngelakuin itu seminggu lah. Nah, sebenarnya saya ngelakuin semua yang dia bilang, tapi belum sampai seminggu. Jadi waktu kemarin itu saya mulai di hari Senin. Hari ini adalah hari Jumat. Jadi saya baru ngelakuin 5 hari. Tapi beneran belum pernah berpuluh-puluh tahun, kayaknya udah lama banget. Dan kayaknya nggak pernah gitu ya semenjak jadi anak kecil gitu, selalu kalau udah jadi orang gede kan bawaannya ngantuk terus. Sampai saat ini saya belum pernah punya hari-hari seenergik saat ini, nggak pernah ngantuk, baik itu dari pagi sampai malam mau tidur lagi. Bahkan pas mau tidur pun biasa tuh saya udah kecapean banget, berat, udah langsung gabruk aja gitu ya. Tapi sekarang gara-gara ngelakuin hal ini, jadi malam pun ngerasa lebih seger gitu, nggak ngantuk terlalu berat. Nah, dari video YouTube itu di-share ada 4 hal sebenarnya, dan semuanya berhubungan dengan makanan ya. Yang pertama itu dia challenge untuk nggak makan nasi putih. Nah, sebenarnya buat saya ini nggak terlalu susah-susah amat, karena sebenarnya saya juga udah cukup banyak mengurangi nasi putih. Dan kalau misalnya memang selalu ada pilihan nasi merah, itu selalu pilih nasi merah. Nah, nasi putih ini adalah salah satu yang menjadi pantangannya. Jadi katanya jangan makan nasi putih. Kemudian yang kedua itu adalah jangan makan apapun yang ada hubungannya dengan minyak goreng ya, atau proses minyak lah, baik itu deep fried ya, terutama deep fried ya, tapi juga oseng-osengan itu juga kan ada minyaknya tetap. Jadi berusaha untuk tidak makan pilihan makanan yang diolah dengan minyak. Nah, selama 5 hari ini saya nggak makan gorengan sama sekali. Kemudian ini sih susah-susah gampang ya, karena semua makanan nikmat itu ya begitulah ya, seperti yang kita ketahui. Tapi ya karena masih dalam periode challenge gitu kan, saya pengen tahu juga emang apakah benar gitu. Akhirnya selama 5 hari ini saya nggak makan gorengan. Ternyata ya benar sih dampaknya gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah enggak mengkonsumsi gula.
Jadi minuman manis atau apapun lah ya, semua yang dengan gula pada umumnya itu dihindari, tidak dikonsumsi. Katanya sih sebenarnya gula merah itu boleh ya, tapi pilihan makanan dan minuman apalagi yang kita beli tapi gula merah itu tentunya susah ya. Jadi selama seminggu ini nggak pernah nemu sih. Jadi akhirnya saya memilih untuk tidak mengkonsumsi apapun yang ada gulanya. Ini juga bagi saya secara pribadi cukup manageable karena sebetulnya memang saya tidak suka minuman manis ataupun makanan manis. Tapi kadang-kadang challenging sih kalau misalnya kita siang-siang lagi inspirasi hilang gitu ya, terus kalau kepikir sama minuman yang nikmat dan biasanya sih manis, itu keinginan untuk beli dan konsumsinya kan kuat banget ya. Tapi saya challenge diri saya seminggu ini nggak minum yang manis. Jadi ya tentu saja pilihannya masih banyak ya. Ada susu plain juga enak kan, kemudian kopi juga memang saya biasa minum tanpa gula, itu juga enak. Jadi masih banyak pilihan yang bisa kita konsumsi walaupun nggak boleh makan atau mengkonsumsi gula. Nah, itu adalah 3 hal yang ternyata, ada satu lagi ini sebetulnya ada yang paling berat buat saya. Jadi yang satu lagi itu adalah tidak makan makanan yang berasal atau menggunakan tepung. Saya adalah pencinta berat semua yang dari tepung ya. Mau itu mie, kemudian mau itu kue-kue kering. Pokoknya saya memang cinta banget lah. Lebih susah menghindari yang ini dibandingkan yang 3 sebelumnya itu ya. Karena saya selalu kalau lagi bad mood pengen apa-apa tuh pengennya makannya mie, kalau nggak pasta gitu ya, kalau nggak kue-kue kering segala macam. Nah, tapi selama 5 hari ini saya juga tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang menggunakan tepung tadi, tepung terigu ya ataupun tepung lainnya. Dan ternyata memang tidak mengkonsumsi 4 hal yang tadi saya sebutin tadi, impactnya luar biasa banget. Jadi selama 5 hari ini saya melek banget, seger banget. Siang-siang yang biasanya saya nggak mau tahu, pokoknya harus ngopi 2 kali karena biasanya pagi itu berat, kemudian setelah makan siang pun berat. Jadi saya selalu ngopi 2 kali sehari. Tapi sejak 5 hari ini saya ngopi ya cuma 1 kali pagi ya, karena itu wajib ya, itu happy moment banget, tidak boleh dihilangkan, naikin mood. Tapi setelah makan siang saya nggak ngerasain ada kebutuhan untuk ngopi lagi karena nggak ngantuk gitu. Jadi luar biasa banget. Dan buat teman-teman yang denger podcast ini, saya undang untuk ikutin challenge ini juga. Cobain aja 3 hari, 5 hari, atau enggak seminggu seperti yang memang di challenge gitu ya. Dan rasain, siapa tahu dengan kita nyoba dan ngerasain manfaatnya, ini bisa jadi lifestyle kita. Tapi luar biasa banget sih. Mungkin ini adalah kunci orang-orang yang sering saya lihat dan jadi inspirasi ya. Wah gila, tidurnya sebentar banget tapi energik segala macem. Ternyata kuncinya adalah dari apa yang kita makan. Jadi luar biasa banget. Buat teman-teman yang tertarik buat nyoba, saya sangat rekomendasikan sekali. Dan jangan lupa kalau misalnya udah ngerasain manfaatnya, di-share lagi pengalaman dan informasinya biar lebih banyak orang lagi yang bisa dapetin lebih banyak manfaat. Oke, itu aja sharing dari saya siang ini. Semoga bermanfaat dan I'm waiting for your result of challenge. Bye.